Oh, mestinya kata Ani, sosok pengusaha sekaligus influencer Medina Zain belakangan kembali menjadi sorotan warganet loh. Setelah sempat mendekam di penjara karena terlibat sejumlah kasus, sekarang dia sudah menghirup udara bebas, bahkan sedang menata kembali hidupnya, Besti. Dalam podcast bersama Pablo Benoa, Medina menceritakan pengalamannya selama menjalani masa hukuman. Tentunya gak mudah bagi Medina, tapi dia ngaku kalau sudah pasrah dan lapang dada untuk menjalani hukumannya. Gak tahu. Kamu berapa lama sih di dalam? 2 tahun. Kamu satu kamar berapa orang? Terakhir tuh 8. Karena ini tuh kan prosesnya panjang banget ya Kak. Ketika aku sampai masuk tuh panjang, setahun lebih. Hampir 2 tahun. Jadi tuh aku sebenarnya udah siap dengan segala resiko yang bakal terjadi gitu. Pada saat itu aku udah pasrahin kayak gimana pun akhirnya gitu ya, harus aku jalanin, harus aku terima gitu. Jadi akhirnya aku ringan menjalankan itu semua karena akunya udah ikhlas gitu. Oke, ibadahnya apa gimana di dalam? Alhamdulillah rajin. Jadi rajin ya? Iya. Biasa kan orang kalau di dalam tuh jadi ingat tuh. On time kalau di dalam. Yang jarang sholat jadi sholat. Ke masjid mulu. Iya ya, bisa begitu ya. Namun, salah satu momen terberat bagi Medina ketika menjalani hukuman adalah ketika ia harus mendapati kenyataan pahit bahwa sang ayah yang meninggal dunia saat ia masih berada dalam tahanan. Kejadian tersebut membuatnya merasa hancur, bahkan sempat diliputi oleh rasa penyesalan. Jadi 2023 waktu itu kan akhir aku tiba-tiba pagi, nggak tahu feeling aku kayak kuat banget Kak, tiba-tiba pengen nelpon mama. Biasanya aku nelpon mama siang atau sore gitu mau tutup keong. Ini tuh pagi-pagi aku pengen banget nelpon mamaku gitu. Oke. Pas aku telepon langsung pas di telepon mama udah kayak, mama kan sama ayahku udah divorce tapi hubungannya baik gitu. Pas aku telepon mama bilang kakak itu ayah koma gitu, udah nggak sadar. Aku langsung lemes banget itu. Tapi ayah tuh sebenarnya udah 3 kali kan masuk karena hipertensi, udah 3 kali sakit gitu kayak gitu. Tapi ini sampai nggak sadar gitu. Akhirnya ya udah nggak lama dari itu berapa jam setelah ayah operasi udah. Jadi ketika aku dibolehin buat ke rumah sakit, itu ayah udah nggak ada. Hancur banget, hancur. Apalagi kan adek aku juga masih kuliah kan waktu itu. Jadi sempet kayak diem-dieman sama adek aku, nggak ngobrol lama sampai aku bebas. Saling menyalahkan akhirnya. Ayah stres mungkin karena pemicunya siapa gitu, apa stres mikirin aku sempet gak ngomong sama adek aku. Tapi akhirnya ketika aku bebas aku deket sama adek. Oke, ketika adik kamu menyalahkan kamu kan berarti kan adik kamu nyalahin kamu kan. Seakan-akan pemicunya adalah kamu kan gitu. Ada rasa penyesalan nggak di diri kamu? Banget. Makanya ketika aku bebas, aku hubungin adek aku minta maaf. Aku pengen bahagiain dia karena dari kecil nggak deket. Jadi ketika ayah sama ibu divorce, kita tuh sudah terpisahkan. Medina juga secara belak-belakan mengungkapkan pengalaman yang kurang menyenangkan dengan mantan kuasa hukumnya. Ia mengaku kerap kali gak tenang saat sosok yang menjadi pendampingnya menjalani kasus justru melakukan hal-hal tidak terduga. Setiap kali mantan pengacaranya melakukan konferensi pers di depan publik, Medina kerap kali diliputi perasaan cemas. Hal itu berujung membuat dia memutuskan untuk mengganti pengacara. Ya waktu itu sampai akhirnya aku putuskan untuk tidak lanjut ya. Akhirnya aku sama Maci kan sampai selesai. Iya. Itu karena jadi rame banget Kak, jadi rame banget. Oh, kamu sama akhirnya kuasa hukum kamu Maci? Oh, Maci selesai Ahmad. sidangnya Maci Ahmad. Oke. Kalau yang di Surabaya sama Kak Dian sama Haris. Oke. Nah, terus Sampai akhirnya aku putuskan karena jadi nggak tenang aku hidupnya setiap hari, serius. pada saat menggunakan kuasa hukum yang lama itu. Iya, nggak Apa yang buat kamu nggak tenang pada saat itu? Apa ya? Aduh, takut salah ngomong ya Allah. Gak apa-apa, pelan, santai, tarik nafas. Kita harus tahu gitu loh, gini. Masyarakat harus kita edukasi bahwa dalam memilih kuasa hukum juga perlu hati-hati. Ya. Tapi kalau gua melihat dari kacamata gua sebagai seorang pengacara, kayaknya gampang deh untuk nyelesainnya. Kayaknya nggak sulit gitu. Dan sebenarnya masih banyak jalan, bisa restoratif justice, bisa ngelakuin banyak hal di situ gitu. Tapi kenapa akhirnya blunder dan membuat kamu masuk? Kan itu sebenarnya. Dan setiap press kan deg-degan banget. Apa ngomong apa lagi, apalagi gebrakannya gitu.
Oh, sering gebrak ya? Bukan gebrakan. Apalagi gebrakannya gitu yang akan dibuat. Tapi akhirnya ya udah, mungkin yang terbaik aku harus ganti kuasa hukum karena ya biar buat ketenangan aku juga. Karena aku udah yakin akan menjalani ya, tapi aku udah pasrah. Jadi kayak pasrah, mungkin aku harus menjalani ini semua gitu karena udah nggak bisa RJ kan pada saat itu. Oke. Tapi bestinya kata Ani yang lebih membanggakan, Medina Zain juga mengaku pernah diajak nikah oleh mantan kuasa hukumnya tersebut saat dia masih menjalani masa tahanan. Tawaran tersebut sontak membuatnya gak nyaman, bahkan kebingungan, apalagi dia juga sedang menjalani proses perceraian dengan mantan suaminya. Dapat info kamu diajak nikah sama dia pada saat kamu cerai. Aduh, takut jadi fitnah. Enggak. Ya, ini bukan. Karena aku nggak megang barang bukti jadi nggak mau. No, kita nggak sebut nama. Ada tawaran itu datang ke kamu. Ya waktu di lapas. Sempat. Gimana itu? Ya, aku menjerit ke blok menangis dan kayak, gue kenapa ya jadi kayak gini gitu doang. Kok gue bisa ya jadi kayak gini? Maksudnya jadi kondisinya kayak gini gitu. Paham gak sih kak? Iya, Kondisinya iya. kok gue ditawarin sesuatu yang gue juga lagi di dalam sini, terus gue harus gue harus divorce juga, terus gue ditawarin sesuatu yang gue juga belum kepikiran gitu loh. Kamu kebayang nggak sih dia datang mau ngajak kamu nikah itu, kamu sudah ada feeling atau insting nggak sebelumnya? Nggak ada. Jadi Ya ketika datang sama timnya, terus ngobrolnya akhirnya berdua gitu. Sempat dibuat sangat syok, namun Medina Zain akhirnya memilih untuk menolak ajakan menikah tersebut. Dia bahkan sampai memutuskan untuk memblokir kontak si mantan pengacaranya loh Besti. Waduh, berarti efeknya benar-benar di luar Nurul banget nih yang dirasakan oleh Medina Zain saat itu. Ya nggak sih Besti? Akhirnya ketika di luar didiemin, akhirnya aku blok. Karena aku ngadu sama pengacara aku yang sekarang, abang aku kenapa sih di WA-in terus, ini itu segala macem, pusing gitu. jadi kamu akhirnya ngeblok dia. Dia blok sama aku. Meskipun nggak menyebutkan nama, namun netizen sepertinya memiliki spekulasi terkait siapa sebenarnya sosok mantan pengacara tersebut. Wah, siapa ya nih Besti? Boleh banget loh ikut tebak-tebakan di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, ini cuma spekulasi loh. Jangan sampai menjudge, apalagi menghujat pihak tertentu. Oke, kita ada mystery guest. Siapa? Mystery guest untuk kamu yang akan dipertemukan. Inilah dia, si Abang. Abang Dinda. Maju biar dilihat deh. Anyway, setelah bebas, Medina Zain mengaku masih dalam tahap pemulihan mental. Ia merasa lebih sabar dan belajar menurunkan ego, terutama dari kasus yang menimpanya juga membuatnya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saat ini Medina Zain fokus untuk membangun kembali bisnisnya, terutama dalam bidang skincare dan penjualan pakaian secara daring. Sekarang masih skincare, cuman sekarang karena skincare aku kan lagi on progress kan kak, semua perizinannya. Jadi aku lagi santai, lagi nge-live aja pre-love kayak gitu-gitu. Oh, jualin pakaian? Iya, pakaian. Oke. Sekarang aku kalau misalkan ada orang cari masalah atau apa segala macam, aku diemin, udah capek. Jadi kayak lebih banyak nurunin ego, lebih sabar. Oh, malah justru setelah masuk itu kamu lebih... Iya, lebih nurunin ego aku. Aku nggak mau cari masalah sama siapapun, sekecil apapun atau sebesar apapun masalahnya, aku nggak mau. Trauma. Trauma banget. Pasti kakak Abidong.